Selamat datang dan selamat belajar bersama Perawat ID. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Struktur sistem pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Struktur sistem pernafasan yang pertama yaitu hidung. Hidung bisa disebut juga dengan nasal. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dalam paru-paru maupun dari paru-paru keluar. Hidung juga berfungsi sebagai penyaring kotoran, melembabkan, serta menghangatkan udara yang dihirup. Anatomi hidung. Yang pertama, lubang tempat masuknya udara disebut juga dengan meatus. Dinding meatus disebut dengan konka. Yang kedua, dinding dibentuk oleh tulang wajah atau konka hidung bagian bawah dan tulang etmoid. Yang ketiga, yang membagi rongga kanan dan kiri hidung disebut dengan septum nasi. Yang keempat, hidung terhubung dengan mata melalui ductus lacrimalis. Yang kelima, hidung terhubung dengan rongga telinga tengah melalui tuba auditiva eustachius. Yang keenam, di dalam hidung terdapat 4 sinus paranasalis yang berfungsi sebagai pengatur suhu dan pengatur kelembapan udara yang dihirup. Di antara 4 sinus paranasalis yaitu sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus phoenoidalis, sinus ethmoidalis. Yang ketujuh, di dalam rongga hidung, udara akan mengalami 3 proses, yaitu disaring oleh silia, dilembabkan oleh lapisan mukosa, dan dihangatkan oleh submukosa. Struktur sistem pernafasan yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Fungsi faring yaitu sebagai tempat udara lewat menuju laring. Faring merupakan pipa berotot seperti corong dan daerah percabangan antara rongga hidung, esofagus, dan trakea. Anatomi faring. Faring yang sejajar dengan hidung disebut dengan nasofaring. Faring yang sejajar dengan mulut disebut dengan orofaring. Faring yang sejajar dengan laring disebut dengan laryngofaring. Bagian atas faring terhubung dengan hidung melalui coana. Faring terhubung dengan mulut melalui isthmus faucium. Faring jika ke bawah bagian depan terhubung dengan laring. Faring jika ke bawah bagian belakang terhubung dengan esofagus. Struktur sistem pernafasan yang ketiga yaitu laring. Laring memiliki fungsi sebagai tempat menyalurkan udara dari faring menuju trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis. Ketika bernafas, epiglotis akan terbuka. Jika sedang menelan, epiglotis akan menutup agar tidak tersedap. Anatomi laring. Yang pertama, tulang rawan tiroid melindungi bagian depan laring. Anatomi yang kedua yaitu di dalam laring terdapat pita suara atau disebut juga dengan cord vocalis superior. Cord vocalis superior ini akan bergetar jika otot rangka menggerakkannya ke jalur keluarnya udara, sehingga muncullah berbagai macam suara. Di dalam laring terdapat tulang rawan yang menonjol membentuk jakun. Struktur sistem pernafasan yang keempat yaitu trakea. Fungsi trakea yaitu mencegah masuknya benda berbahaya masuk ke dalam paru-paru. Struktur trakea yaitu trakea bersifat kuat dan fleksibel dengan panjang 10-12 cm. Di dalam trakea terdapat 4 lapisan. Yang pertama, lapisan mukosa. Fungsi lapisan mukosa yaitu menyaring kotoran menjauhi paru-paru dan mengeluarkannya melalui faring sampai hidung. Yang kedua yaitu submukosa. Submukosa adalah jaringan ikat yang melilingi mukosa. Yang ketiga yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini memiliki 16-20 cincin tulang rawan hialin
yang membungkus submukosa. Lapisan yang keempat yaitu adventitia, yaitu lapisan terluar dari trakea. Struktur sistem pernafasan yang kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Bronkus memiliki dua saluran, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Anatomi bronkus kanan yaitu lebih besar, pendek, dan tegak dibandingkan dengan bronkus kiri. Bronkus kanan ini akan membentuk 3 cabang yang disebut juga dengan bronkiolus dan tersusun atas 6-8 cincin rawan. Yang selanjutnya yaitu bronkus kiri. Bronkus kiri memiliki anatomi yang lebih panjang dan langsing. Bronkus kiri membentuk 2 cabang saluran yaitu bronkiolus dan tersusun atas 9-12 cincin rawan. Jadi, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Lalu, bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin luas, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya bersilia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Struktur sistem pernafasan yang selanjutnya yaitu alveolus. Fungsi alveolus yaitu sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Alveolus juga sebagai tempat penyimpanan udara sementara. Anatomi alveolus yaitu halus, berupa gelembung udara yang sangat tipis, mempunyai pori-pori. Permukaan bagian dalam alveolus dilapisi oleh sel epitelium. Sel epitelium ini yang memungkinkan terjadinya difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida. Pada permukaan bagian luar alveolus terdapat jaringan kapiler darah. Jaringan kapiler darah ini mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas-gas pernafasan. Struktur sistem pernafasan yang selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Anatomi paru-paru. Yang pertama, paru-paru merupakan jaringan elastis, berpori seperti spons, berbentuk kerucut, terletak di dalam rongga dada bagian atas. Yang kedua, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Kedua lapisan tersebut dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Anatomi paru-paru yang ketiga yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Yang keempat yaitu rongga yang memisahkan kedua paru-paru disebut dengan mediastinum. Materi yang selanjutnya yaitu volume paru-paru. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume tidal yaitu udara pernafasan biasa, di mana volume udara yang masuk maupun keluar paru-paru. Besarnya volume tidal kurang lebih 500 ml. Yang kedua yaitu volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah volume tidal. Besarnya volume cadangan inspirasi kurang lebih yaitu 3.100 ml. Yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih bisa dihembuskan dengan kuat pada akhir proses ekspirasi biasa. Besarnya volume cadangan ekspirasi ini kurang lebih yaitu 1.200 ml. Yang keempat yaitu volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih tetap ada di dalam paru-paru setelah menghembuskan nafas yang kuat. Besarnya volume residu kurang lebih yaitu 1.200 ml. Selanjutnya yaitu kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru. Yang pertama, kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi kurang lebih 3.600 ml
di mana volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Yang kedua yaitu kapasitas residu fungsional, kurang lebih besarnya yaitu 2400 mili, di mana volume residu ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Yang ketiga yaitu kapasitas vital, kurang lebih besarnya yaitu 80% dari kapasitas total paru-paru, di mana volume tidal ditambah dengan cadangan inspirasi ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Yang keempat yaitu kapasitas total paru-paru. Jumlah kapasitas total paru-paru kurang lebih yaitu 6.000 ml, di mana volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Selanjutnya yaitu pengendalian respirasi. Yang pertama yaitu pusat inspirasi medular, terletak di medular oblongata yang menghasilkan impuls saraf ritmis yang merangsang kontraksi inspirasi otot. Maksudnya, pada pusat inspirasi medular ini, saraf memerintahkan agar manusia untuk mengambil nafas. Yang kedua yaitu daerah pneumotasik, terletak di spons, berfungsi sebagai menghambat pusat inspirasi, membatasi kontraksi dari otot-otot inspirasi. Maksudnya pada daerah ini yaitu saraf memerintahkan agar manusia untuk berhenti sesaat untuk mengambil nafas kembali. Yang ketiga yaitu daerah apneustik. Daerah ini juga terletak di spons, berfungsi sebagai merangsang inspirasi pusat, memperpanjang kontraksi otot inspirasi. Maksudnya, pada daerah ini, saraf memerintahkan agar manusia untuk mengambil nafas lebih lama dari